Tercinta, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat darinya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, saya sampaikan sebuah tema kompilasi hukum Islam terhadap fikih faraid. Ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam kompilasi hukum Islam yang dipakai sebagai hukum positif di negara Indonesia ini, namun KHI tersebut bersinggungan atau tidak sesuai dengan Al-Quran. Berawal sebelum tahun 1985, para hakim dalam memutuskan suatu perkara atas aduan atau atas gugatan dari masyarakat. Ketika masyarakat itu ada suatu permasalahan tentang waris, itu masyarakat mengadu kepada pengadilan agama. Pada waktu itu pengadilan agama belum berada di bawah Mahkamah Agung, masih berada di bawah Kementerian Agama, belum berpisah dari Kementerian Agama. Maka semua hakim yang berada di pengadilan agama itu terjadi silang pendapat. Masing-masing hakim dalam memutuskan perkara yang sama, subjek perkara yang sama, itu putusannya berbeda-beda. Jadi ketika di Palembang itu ada suatu permasalahan A, di Jambi juga ada permasalahan A, itu putusan daripada hakim itu berbeda-beda. Karena pada waktu itu semua hakim boleh memutuskan berdasarkan kitab-kitab fikih klasik dari pesantren. Ada 13 kitab rujukan yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara. Salah satu di antaranya adalah kitab I'anatut Thalibin Sayyid Bakri, yang merupakan sebuah kitab rujukan hakim. Pada tahun 1985, perbedaan pendapat ini mulai disatukan, sehingga para hakim di Indonesia ini sama dalam memutuskan subjek yang sama, produk hukumnya sama. Maka Kementerian Agama pada waktu itu membuat SKB, surat keputusan bersama antara Pengadilan Agama dengan Kementerian Agama, sehingga lahirlah kitab rujukan yang diberi nama kompilasi hukum Islam. Dari kompilasi hukum Islam ini berawal dari keprihatinan para hakim yang memutuskan suatu perkara di subjek yang sama, tetapi putusannya berbeda. Tahun 1985 terjadilah musyawarah di antara kalangan para cendekiawan, yang pada waktu itu perlu dimaklumi bahwa Indonesia itu dalam kurun waktu catatan sejarah 350 tahun dijajah oleh Belanda, walaupun tidak serta-merta 350 tahun, namun para cendekiawan pada waktu itu belajarnya lebih banyak di Eropa, Inggris, Belanda, sehingga lahirlah profesor-profesor atau pemikir-pemikir yang tetap mengadopsi
hukum dari Belanda. Pada tahun 1991, Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Soeharto menarik sebuah kesimpulan dari putusan Kementerian Agama itu, maka lahirlah Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, sehingga kompilasi hukum Islam sah digunakan para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Ada 3 kitab yang ada di dalam bagian kompilasi hukum Islam. Yang pertama, kitab itu berisi tentang hukum perkawinan dan perceraian di dalam bab 1 atau kitab 1. Kemudian di kitab 2 itu adalah berangkat dari permasalahan kewarisan yang ada di Indonesia. Lalu kitab ketiga yaitu tentang hukum perwakapan yang ada di Indonesia. Jadi 3 kitab yang dijadikan satu, namanya kompilasi hukum Islam. Dari segi nama Bapak Ibu, dari segi nama ini pun sudah bermasalah. Namanya juga kompilasi, berarti kumpulan. Tidak serta-merta hukum Islamnya itu melekat secara 100%. Tetapi ada juga adopsi-adopsi dari hukum Barat. Permasalahan-permasalahan yang terjadi sampai dengan saat ini, Bapak Ibu, ini sering terjadi di pengadilan agama. Salah satu contoh yang kita akan angkat dalam pembicaraan kita pada hari ini adalah salah satu contoh bunyi di buku 2 atau kitab kedua, hukum kewarisan bab 3 tentang besarnya bagian. Pada pasal 185 kompilasi hukum Islam, di ayat 1 itu tertulis 1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Pasal 173 itu hak warisnya hilang ketika dia membunuh si pewaris. Jadi saya ulangi lagi. Ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Ini sudah bermasalah, Pak. Jadi syarat untuk mendapatkan warisan, itu ada 3. Yang pertama, adanya pewaris atau muwaris, yaitu mayit. Yang kedua, adanya harta waris. Kalau tidak ada harta waris, untuk apa dibagi? Yang ketiga, adanya ahli waris. Nah, ini syarat untuk mendapatkan warisan ada 3. Saya ulangi lagi. Yang pertama ada pewaris atau muwaris, orang yang mau berikan warisan, otomatis dia adalah si mayit. Yang kedua, yaitu adanya harta waris, harta yang dibagi. Yang ketiga, adanya ahli waris, yaitu istri, anak, kemudian saudara-saudara atau ke atas ayah dan ibu. Namun di pasal 185 dari segi bahasa itu sudah bermasalah. Saya ulangi lagi. Ahli waris yang meninggal lebih dulu. Yang dikatakan ahli waris itu berarti hidup. Ahli waris yang meninggal lebih dulu. Ini dari bahasa saja sudah bermasalah.
ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris. Artinya ada sepasang suami istri, kakek nenek. Dia mempunyai katakanlah 2 anak, laki-laki semua. Laki-laki semua. Anak pertama itu meninggal lebih dulu, katakanlah tahun 2016. Anak kedua masih hidup. Anak pertama yang meninggal 2016 itu punya anak lagi, artinya cucu daripada kakek nenek tadi. Di tahun 2017 barulah kakek tadi meninggal. Kemudian kalau menurut kompilasi hukum Islam, maka anak pertama yang sudah almarhum tahun 2016 itu bisa digantikan oleh anaknya. Jadi anaknya naik menggantikan bapaknya. Ini sudah kacau. Penyimpangan ini tidak sesuai dengan Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran surat An-Nisa itu bahwa ketika si pewaris meninggal, dia meninggalkan anak laki-laki, maka anak laki-laki itu menghijab cucu laki-laki. Nah, tadi kan cucu itu kalau di pasal 185 kompilasi hukum Islam bisa menggantikan bapaknya. Kalau di Al-Quran tidak boleh. Cucu itu tidak boleh warisan karena ada anak termasuk terhijab. Ini bermasalah, Pak. Dan permasalahan ini terjadi semenjak tahun 1991 ketika KHI ini disahkan sampai dengan 2026 hari ini. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika permasalahan ini terjadi, mamang sama ponaan bebalah di pengadilan. Siapa yang menang? Ponaan. Mamang sama ponaan di pengadilan dimenangkan oleh hakim, yang menang adalah keponakan. Mestinya di dalam Al-Quran keponakan ini tidak dapat. Lalu bagaimana? Keponakan ini anak yatim, ya, anak yatim, bapaknya lah meninggal. Lalu bagaimana cara dia mendapatkan warisan? Ini PR bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau kasus ini terjadi di Bapak Ibu, jangan sampai keponakan atau cucu kita nanti ribut dengan anak kita. Maka solusi yang harus Bapak Ibu laksanakan adalah ketika kita sebelum meninggal, maka kasihlah cucu tadi yang bapaknya sudah meninggal atau mamaknya sudah meninggal, kasih duluan, kasih hibah duluan, karena dia tidak mendapatkan waris. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, maka dia tidak mendapatkan waris dari kakek atau neneknya. Maka kasihlah dulu. Ketika anak kita Bapak Ibu meninggal dan anak kita punya anak lagi, anak kita meninggal, kita masih hidup. Nah, ya yang diomongkan ini kalau ada waris, Pak. Ya kalau tidak kasih waris nggak bisa diomongkan lagi, betul. Jadi syarat warisan tadi kan ada 3. Yang kedua adalah adanya harta waris. Ketika anak kita itu meninggal dan anak kita punya anak lagi, artinya cucu kita, maka bagilah dulu apa yang pajak kita kasihkan. Misalnya rumah yang kita tunggu ini kita kasihkan cucu kita. Nah, kita kasihkan, Pak, kita hibahkan, boleh. Ketika kita meninggal, maka tidak akan ribut antara mamang dengan keponakan, antara Pak D dengan keponakan, antara bule dengan keponakan. Ini yang kasus-kasus yang terjadi selama ini. Kalau kasus ini dibawa ke pengadilan, otomatis yang menang adalah keponakan versus dengan mama. Nah, ini penyimpangan ini terjadi di Indonesia
dan sampai dengan saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia belum mampu membuat undang-undang tentang waris. Yang dipakai hukum Indonesia sampai dengan saat ini adalah dasarnya instruksi Presiden pada waktu itu Presiden Soeharto nomor 1 tahun 1991. Dan undang-undang dan KHI ini seharusnya sudah ditingkatkan menjadi undang-undang. Jadi seperti nikah. Nikah itu sudah dibuat undang-undang nomor 1 tahun 74. Makanya adanya buku nikah itu mulai tahun 74. Sebelum 74 itu masih lembaran. Ya, saya lihat surat nikah mertua saya masih selembar di bawah tahun 74. Ketika sudah tahun 74 menjadi buku nikah. Begitu juga wakaf. Ya, misalnya masjid ini adalah wakaf dari seseorang, tanahnya misalnya. Jadi wakaf itu sudah diatur undang-undang tentang wakaf tahun 2004. Kalau nikah itu tahun 1974, tapi kalau wakaf tahun 2004. Berarti 20 tahun kemudian. Tetapi waris, Bapak Ibu, sampai dengan hari ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang waris. Yang dipakai rujukan hakim sampai dengan saat ini, kalau Bapak Ibu bermasalah, ya, ada masalah, yang dipakai rujukan oleh hakim adalah kompilasi hukum Islam, dasarnya instruksi Presiden. Instruksi Presiden itu kedudukannya di bawah undang-undang. Kalau instruksi Presiden berarti perintah Presiden. Kalau undang-undang berarti dibuat oleh pemerintah bersama DPR. Nah, ini yang menjadikan keganjalan di Indonesia. Kenapa ini perlu kita angkat? Karena banyak pemikir-pemikir saat ini yang belum mampu membuat tulisan. Barangkali ini PR juga bagi saya untuk membuat tulisan, yang tulisan itu adalah melegalkan undang-undang. DPR mampu membuat undang-undang. Sampai dengan hari ini DPR itu belum mampu membuat undang-undang tentang hukum waris. Padahal masyarakat Indonesia mendekati 90% Islam. Nah, kalau di Palembang ini 97% Islam. Tapi kalau di Indonesia katakanlah maksimal 90% Islam. Belum mampu membuat undang-undang khusus tentang waris. Ini permasalahan di Indonesia. Kalau terjadi di negara Mesir, kasus ini terjadi di negara Mesir, maka di Mesir itu seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum meninggal, kakek atau nenek yang punya cucu yang anaknya sudah meninggal duluan tadi, dia memberikan hibah kepada cucunya. Atau versi yang kedua adalah mamang, bibi, uak tadi memberikan hibah kepada keponakannya. Mereka sudah sadar bahwa anak yatim atau anak piatu itu tidak memiliki hak waris, tetapi dia berhak dikasihani. Yang namanya kasihan itu ala kadarnya, Pak. Lain dengan bagian waris. Misalnya warisan tadi 8 miliar ya, misal kita buat angka banyak itu biar agak melek dikit. Jadi kalau kasihan 8 miliar itu jual ruko, misalnya ruko pinggir jalan kena pelebaran jalan. Di daerah kami itu Bapak Ibu, dulu tanah itu tidak berego. Pak Ketua Majelis Taklim sama Pak Sekretaris ya, Pak Haji sudah pernah ke tempat saya. Itu tanah itu dulu tidak berego karena kena jalan tol. Nah, sekarang jadi banyak tanah itu jadi emas ya, seharga emas maksudnya ya. Waktu dulu tidak berego karena tanah tadi kena jalan tol, ada yang mendapatkan 1 miliar nah, karena bapaknya sudah meninggal. Nah, mamang sama bibi tadi
anak yatim tidak dapat warisan. Akhirnya dikasihlah kasihan. Berapa ngasihnya? Paling 100 juta. Nah, 100 juta kalau untuk keponakan itulah banyak. Kalau kita kurang masih Pak. Karena angkanya tadi 8 miliar. Ini saya angkat dalam pembicaraan hari ini, terjadi di daerah kami, Pak Joko. Itu tanah itu dulu tidak bergo. Ya, Bapak bisa lihat tanah itu banyu, air. Tetapi ketika tanah itu dapat pembangunan jalan tol kapal betung, Kayu Agung, Palembang betung, tanah itu jadi bergo, naik harganya. Ya. Ketika naik harga, keponakan tadi dikasih duit kasihan, dia bapaknya lah meninggal, emaknya lah meninggal, ini kami kasih ala kadarnya. Walaupun ala kadarnya tadi 100 juta. 100 juta dari 8 miliar itu belum seberapa. Ya. Kalau 100 juta dari 1 miliar barangkali 10%. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia. Maka jangan sampai Bapak Ibu kasus ini terjadi di keluarga kita. Artinya Bapak Ibu, kalau kita punya harta, balik-balik yang dia omong ini, kita punya harta. Dan saya yakin Bapak Ibu walaupun sedikit pasti punya harta. Saya yakin. Paling tidak rumah yang kita diami itu merupakan harta nanti menjadi berpindah kepada ahli waris. Maka kita persiapkan kalau ada anak yang bapak atau ibunya sudah meninggal duluan, jangan sampai kita sudah di kuburan, anak kita dengan cucu kita ini ribut, bebalah sampai ke pengadilan. Dan kasus ini juga mungkin juga dialami oleh anak saya. Anak saya itu mamanya sudah meninggal. Kakek juga bakal ribut, walaupun anak saya sudah saya kasih omongan seperti ini. Dan kebetulan anak saya juga kuliahnya di Fakultas Hukum di Syariah dan Hukum. Kenapa saya suruh kuliah di Syariah dan Hukum? Biar dia melek hukum. Jangan sampai keponakan dengan uak tadi. Kebetulan anak saya mamanya itu bungsu. Jangan sampai ribut. Inilah Bapak Ibu, barangkali bedah kasus kita pada hari ini, penyimpangan yang terjadi di kompilasi hukum Islam yang bertentangan dengan Al-Quran.